warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Mr. AG. Nah, sesuai dengan janji Mr. AG pada video sebelumnya, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal PAT yang berkaitan dengan materi kaidah pencacahan dan peluang. Tetapi sebelum kita bahas soal-soalnya seperti apa, seperti biasa jangan lupa like, comment, subscribe, kemudian bagikan ke teman yang membutuhkan. Untuk soal yang pertama, angka 1, 2, 3, 4, dan 7 akan dibentuk bilangan yang terdiri dari 3 angka berbeda. Banyaknya susunan bilangan yang mungkin adalah: jika ada soal semacam ini, maka sobat matematika di rumah harus menggunakan konsep kaidah pencacahan dalam menyelesaikan soal tersebut. Caranya bagaimana? Caranya adalah karena di sini bilangannya akan dibentuk terdiri dari 3 angka berbeda, maka kita harus membuat tabel terdiri dari 1 baris dan 3 kolom. Kemudian setelah itu kita lihat angkanya ada berapa. Ada angka 1, 2, 3, 4, dan 7. Berarti ada 5 angka. Karena di sini angkanya harus berbeda, maka kolom pertama sobat matematika di rumah bisa isikan ke 5 angka tersebut. Kemudian kolom kedua, karena dari 5 angka tersebut sudah dipakai 1, berarti tinggal 4 angka. Berarti kita isikan 4 angka. Selanjutnya pada kolom ketiga, karena dari 4 angka sudah diambil atau sudah dipakai 1, berarti tinggal 3 angka. Kita isikan angka 3 pada kolom ketiga. Terus habis itu bagaimana? Habis itu kita kalikan angka-angka yang ada. Berarti 5 kita kalikan dengan 4, kita kalikan dengan 3, maka hasilnya adalah 60 cara. Sekarang sudah mengerti kan? Kita ke soal berikutnya. Soalnya begini: 8 anak pada suatu acara saling berjabat tangan satu sama lain. Banyaknya jabat tangan yang mungkin terjadi adalah. Nah, jika ada soal seperti ini, maka sobat matematika di rumah harus gunakan konsep kombinasi. Nah, secara umum rumus dari kombinasi N dari R itu adalah R faktorial dibagi dengan N dikurangi dengan R tutup kurung faktorial dikali dengan R faktorial. Di sini karena ada 8 anak, kemudian saling jabat tangan. Kalau saling jabat tangan berarti kan minimal harus ada dua orang atau 2 anak ya. Berarti nanti kita pakai kombinasi 2 dari 8. Nah, kombinasi 2 dari 8 itu seperti apa? Berarti sama dengan 8 faktorial dibagi dengan dalam kurung 8 dikurangi dengan 2 tutup kurung faktorial, kita kalikan dengan 2 faktorial. Nah, ingat kembali yang namanya faktorial, cara gampangnya adalah perkalian mundur. Jadi misalkan gini, misalkan Mr. AG punya 2 faktorial, berarti 2 kali 1. Kemudian misalkan Mr. AG punya 5 faktorial, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, balik lagi ke soal yang tadi, yang pembahasannya. Kita punya 8 faktorial dibagi dengan 8 kurangi 2, berarti tinggal 6 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Tinggal kita jabarkan saja. Nah, ingat yang namanya faktorial itu adalah perkalian mundur. Jika kita punya 8 faktorial, berarti sama saja dengan 8 kita kalikan dengan 7, kita kalikan dengan 6 faktorial. Kenapa sih kok sampai 6 faktorial? Karena ingat di bawah juga ada 6 faktorial, sehingga nanti kita bisa mencoretnya. Berarti untuk yang di atas
kita jabarkan jadi 8 kali 7 kali 6 faktorial. Nah, untuk yang di bawah berarti kita punya 6 faktorial dikali dengan 2 faktorial. Nah, 2 faktorial berarti 2 kali 1. Di atas ada 6 faktorial, di bawah juga ada 6 faktorial. Tinggal kita coret saja. Coret. Berarti kita punya 8 dikali dengan 7 dibagi dengan 2 kali 1. Nah, 8 kan bisa dibagi tuh dengan 2. Jadi berapa? 4. Sekarang 4 kali 7 berarti sama dengan 28. Soal yang berikutnya, banyaknya cara duduk dari 5 orang yang menempati meja bundar adalah. Nah, jika ada soal seperti ini, kata kuncinya adalah meja bundar. Ada kata-kata bundar. Ingat ya, jika ada kata-kata bundar, kemudian lingkaran, kemudian bulat, maka kita menggunakan yang namanya pesiklik. Apa sih yang dimaksud dengan pesiklik? Mr. Agi langsung saja ke rumusnya. Jadi untuk menentukan pesiklik, caranya adalah dalam kurung n dikurangi dengan 1 tutup kurung faktorial. Nah, di sini n-nya adalah 5 orang, sehingga pesikliknya sama dengan dalam kurung 5 dikurangi 1 tutup kurung faktorial. 5 kurangi 1 jadi berapa? 4. Berarti kita punya 4 faktorial. Nah, 4 faktorial itu sama saja dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jika kita kalikan, hasilnya adalah 24 cara. Soal berikutnya, peluang muncul kartu as pada pengetosan satu set kartu bridge adalah. Jika ada soal semacam ini, maka langkah pertama yang harus sobat matematika di rumah lakukan adalah menentukan ruang sampelnya ya. Karena di sini ruang sampelnya adalah satu set kartu bridge, berarti banyaknya ruang sampel atau NS-nya ya. Dari satu set kartu bridge itu sebanyak 52. Kemudian kita misalin juga, misalin A adalah muncul kartu as pada pengetosan satu set kartu bridge. Nah, ada berapa tuh banyaknya? Banyaknya kartu as pada pengetosan satu set kartu bridge itu ada 4. Kemudian kita misalin PA. PA adalah peluang muncul kartu as pada pengetosan satu set kartu bridge, sehingga PA-nya sama dengan NA dibagi dengan NS. Nah, NA-nya tadi berapa? NA-nya adalah 4. Kemudian NS-nya tadi berapa? NS-nya adalah 52. Sehingga PA-nya sama dengan 4/52. Kita sederhanakan. Masing-masing bisa dibagi dengan 4 ya. Berarti 4/52 sama saja dengan 1/13. Sudah mengerti kan? Selanjutnya, pada pelemparan sebuah dadu dan sebuah uang logam, didapatkan frekuensi harapan muncul mata dadu bernomor genap dan gambar pada uang logam adalah 60 kali. Maka banyaknya percobaan adalah. Berarti kalau ada soal semacam ini, langkah pertama adalah kalian harus menentukan yang diketahuinya itu apa saja. Di sini yang diketahuinya adalah frekuensi harapan atau FH ya. FH-nya sama dengan 60 kali. Ingat, untuk menentukan frekuensi harapan, caranya bagaimana? Caranya adalah FH sama dengan N. N itu apa? N-nya adalah banyak percobaan dikali dengan PA. PA-nya adalah peluang kejadian A. Nah, karena PA-nya belum diketahui, maka sobat matematika di rumah harus menentukan terlebih dahulu PA-nya atau peluang A-nya. Kita misalin peluang A-nya itu adalah peluang munculnya dadu nomor genap dan gambar pada uang logam. Untuk menentukan PA, seperti biasa sobat matematika di rumah harus menentukan NS-nya terlebih dahulu atau menentukan banyak ruang sampel. Nah, di sini kebetulan ruang sampelnya adalah sebuah dadu
dan uang logam. Nah, nanti kurang lebih untuk menentukan ruang sampelnya, maka kita harus membuat tabel nih, paling gampang. Tabelnya terdiri dari 3 kolom dan 7 baris. Nah, pada tabel berikut nampak jelas bahwa banyaknya ruang sampel dari pelemparan sebuah dadu dan uang logam secara bersama-sama itu ada 12. Berarti NS-nya sama dengan 12. Kemudian kita misalin dulu nih, A-nya adalah muncul mata dadu nomor genap dan gambar pada uang logam. Kita lihat pada tabel yang muncul mata dadu nomor genap dan gambar pada uang logam itu ada berapa jumlahnya? Berarti kan di sini ada 2 koma gambar 1 ya, kemudian 4 koma gambar dan seterusnya. Banyaknya adalah NA-nya ada 3. Kalau sudah seperti ini, langsung saja kita tentukan PA-nya. Nah, sebelumnya PA itu adalah peluang muncul mata dadu nomor genap dan gambar pada uang logam. Ingat kembali, PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Nah, tadi NA-nya berapa? NA-nya adalah 3. Siapa saja sih isinya NA? Ada 2 koma gambar, kemudian 4 koma gambar, dan 6 koma gambar. NA-nya ada 3 ya. Kemudian NS-nya ada 12. Sehingga PA-nya sama dengan 3/12. Atau kita sederhanakan jadi 1/4. Kalau PA-nya sudah kalian cari, langsung saja kita masukin ke rumusnya. Kita punya frekuensi harapan atau FH sama dengan N atau banyak percobaan dikali dengan peluang kejadian A-nya. FH-nya berapa? FH-nya adalah 60 sama dengan N-nya yang kita cari ya, banyak percobaannya dikali dengan PA-nya. PA-nya berapa? 1/4. Karena yang ditanyakan N, maka kedua ruas harus kita kalikan dengan 4 ya, biar nanti 1/4-nya hilang. Berarti N sama dengan 60 dikali 4. Nah, 60 kali 4 sama dengan berapa? Sama dengan 240 kali. Sehingga banyak percobaan sebanyak 240 kali. Sekarang sudah jelas kan? Soal berikutnya, dalam sebuah kantong terdapat 4 kelereng merah, kemudian 3 kelereng biru dan 2 kelereng hijau. Peluang terambilnya 1 kelereng merah oleh anak pertama tanpa dikembalikan dan 1 kelereng biru oleh anak kedua tanpa dikembalikan adalah, jika ada soal seperti ini, langkah pertama biasa, ini kan soalnya berkaitan dengan peluang ya, maka tentukan dulu banyaknya ruang sampel. Karena di sini ada 2 anak, maka terdapat 2 ruang sampel. Ruang sampel yang pertama, misalkan S1 ya. S1 adalah banyaknya kelereng dalam 1 kantong. Berarti untuk banyaknya kelereng dalam 1 kantong itu ada berapa? Tinggal dihitung saja, ada 4 tambah 3 tambah 2. Berarti NS1-nya sama dengan 9. Nah, untuk menentukan NS2, karena tadi dari 9 kelereng tersebut anak pertama sudah ngambil 1, berikutnya tidak dikembalikan lagi. Berarti banyaknya ruang sampel kedua atau NS2-nya ada berapa? Ada 8. NS1-nya sudah ketemu 9, NS2-nya sudah ketemu 8. Berikutnya kita tentukan, tapi kita misalin dulu ya, misalin dulu A-nya. A-nya adalah terambilnya 1 kelereng merah oleh anak pertama. Nah, berarti NA-nya, lihat kelereng merah ada berapa? Ada 4. Kemudian B-nya, kita misalin B-nya. B-nya adalah terambilnya 1 kelereng biru oleh anak kedua. Kita lihat kelereng biru ada berapa? Ada 3. Berarti NB-nya sama dengan 3. Kalau sudah, langsung saja kita masukin ke rumusnya. Karena di sini ada kata-kata dan, berarti kita pakainya P atau peluang
kejadian A dan B atau P dalam kurung A N B sama dengan PA dikali dengan PB. Nah, PA-nya seperti biasa NA per NS, kemudian kita kalikan dengan PB. PB-nya adalah NB per NS. Tinggal dimasukin tuh NA-nya berapa? Oh, NA-nya 4, berarti 4 per NS-nya ada 9, berarti 4 per 9 kita pakai yang NS1 ya, dikali dengan NB, NB-nya ada 3 dibagi dengan NS2. Nah, NS2-nya ada 8. Tinggal kalian kalikan saja, kemudian kalian sederhanain, hasilnya adalah 1 per 6. Silakan bisa dipahami. Soal yang terakhir, dari 25 siswa putri, 15 anak senang memasak dan 20 anak senang membaca. Dipilih seorang anak. Peluang mendapatkan satu anak yang senang memasak dan membaca adalah, nah lagi-lagi nih sobat matematika di rumah, untuk soal yang terakhir ini juga dia soal yang berkaitan dengan peluang. Seperti biasa, untuk menyelesaikan soal peluang, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan banyak ruang sampelnya. Nah, di sini banyak ruang sampelnya ada 25. Lihatnya dari mana? Lihatnya dari jumlah seluruh siswa putrinya. Kemudian kita misalin apa? Kita misalin A itu adalah banyak anak yang senang memasak dan membaca. Terus bagaimana cara untuk menentukan NA-nya? Untuk menentukan NA-nya, caranya adalah kita pakai cara gampang saja ya, sama dengan 15 dari mana? Dari 15 itu dari yang senang memasak, kemudian ditambah dengan 20 dari yang senang membaca, kemudian kita kurangi dengan jumlah seluruh siswa putrinya. Berarti dikurangi berapa? Dikurangi 25. Kita punya 15 tambah 20 kurang 25 sama dengan 10. Kita sudah mendapatkan tuh bahwa NA-nya sama dengan 10. Berikutnya, kita misalnya juga PA itu adalah peluang mendapatkan satu anak yang senang memasak dan membaca. Ingat kembali, yang namanya PA atau peluang kejadian A sama dengan NA dibagi dengan NS. Tadi NA-nya berapa? NA-nya adalah 10 dibagi dengan NS. NS-nya berapa? NS-nya adalah 25. Sehingga PA-nya sama dengan 10 dibagi dengan 25. Masing-masing nanti dibagi 5 ya untuk penyederhanaannya, sehingga kita punya peluang kejadian A-nya sama dengan 2 per 5, sehingga peluang mendapatkan satu anak yang senang memasak dan membaca adalah 2 per 5. Sudah jelaskan sobat matematika di rumah? Pembahasan soal yang berkaitan dengan PAT untuk materi kaidah pencacahan dan peluang sudah kita lakukan bersama-sama nih. Tadi ya, seperti biasa di akhir video setelah pembahasan Mr. AG sajikan beberapa soal prediksi atau kisi-kisi yang berkaitan dengan materi kaidah pencacahan dan peluang. Nanti bisa sobat matematika di rumah kerjakan, kemudian hasilnya bisa di-share ke guru masing-masing. Untuk video kali ini Mr. AG cukupkan saja. Nanti kita ketemu di video selanjutnya. Jangan pernah putus asa dalam belajar, tetap semangat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.